Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan pengoptimalan potensi sumber daya emas yang berwawasan lingkungan studi kasus Kabupaten Halmahera Utara. Di sini saya sendiri Lius Jidutama dengan NIM 0302 1382 1266087. Yang pertama itu definisi pengoptimalan potensi sumber daya emas yang berwawasan lingkungan. Kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan atau penambangan berkelanjutan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Pengolahan potensi sumber daya mineral seperti emas yang dieksploitasi memerlukan izin wilayah usaha pertambangan yang meliputi kawasan penambangan dan area sekitar. Penambangan seperti hutan dan pemukiman sekitar. Keterdapatan potensi sumber daya mineral di tambang tersebut mempunyai peran strategis untuk pembangunan. Dalam kasus kali ini, potensi sumber daya berada di Kabupaten Halmahera Utara, di mana studi kasus status wilayah masih dalam keadaan terpencil. Yang pertama itu, apa itu kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan? Sektor pertambangan yang berada di kawasan Kabupaten Halmahera Utara berada tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung di dalam 6 lokasi IUP pertambangan emas di daerah tersebut. Dengan adanya kawasan yang tumpang tindih, metode penambangan terbuka tidak dapat diterapkan di pertambangan emas tersebut, sehingga diperlukan kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan. Kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan merupakan kegiatan penambangan yang bersinergi dengan wawasan lingkungan. Dalam praktiknya, kegiatan penambangan yang berwawasan lingkungan dilakukan guna memperhatikan dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, cara apa saja yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral emas? Potensi sumber daya mineral emas di Kabupaten Halmahera Utara diperlukan pengelolaan yang baik, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, namun juga masyarakat sekitar. Jebakan mineral emas tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Sebaran-sebaran tersebut tersebar di beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Galela Barat. Berdasarkan karakteristik endapan emas tersebut, kegiatan penambangan dilakukan dengan metode tambang bawah tanah, dengan metode cut and fill, dan tambang terbuka dengan metode open pit. Adapun proses penambangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembukaan lahan, yaitu pembersihan lahan permukaan dengan penebangan pohon. Yang kedua, melakukan pemisahan overburden yang ditempatkan pada disposal. Yang ketiga, dilakukan pengeboran untuk pengisian bahan peledak pada batuan, dan kemudian diletakkan menjadi material lepas. Selanjutnya dilakukan pengangkutan, kemudian disimpan pada stockpile, dan yang terakhir pengelolaan biji. Baiklah, selanjutnya pengoptimalan potensi sumber daya mineral emas diperlukan kajian lingkungan hidup yang strategis untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan kegiatan pertambangan sehingga diharapkan dapat meminimaliskan potensi pencernaan dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya, optimalisasi potensi sumber daya mineral emas secara berwawasan lingkungan merupakan sebuah upaya strategis untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari emas, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meminimalkan dampak negatif terhadap sosial. Baiklah, selanjutnya berikut beberapa poin penting untuk optimalisasi potensi sumber daya mineral emas berwawasan lingkungan. Oke, yaitu adalah pemetaan dan kajian potensi. Selanjutnya, penerapan penambangan ramah lingkungan. Selanjutnya, pengembangan industri hilir. Selanjutnya, penguatan tata kelola dan peran serta stakeholder. Selanjutnya, penerapan teknologi dan inovasi. Selanjutnya, kerjasama dan kemitraan. Lalu bagaimana caranya untuk menentukan arah kebijakan pertambangan yang berwawasan lingkungan? Arah kebijakan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui atau memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan holistik, yaitu dengan cara melalui bekerja sama dengan berbagai kemitraan dan melalui beberapa aspek. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu dengan melakukan studi analisa lingkungan. Di dalamnya adalah dengan melakukan kajian lingkungan sekitar, mengidentifikasi masalah lingkungan, lalu menetapkan atau memetakan stakeholder, lalu yang terakhir adalah menetapkan atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, cara menentukan arah kebijakan pengelolaan kegiatan pertambangan. Yang kedua, yaitu merumuskan tujuan dan sasaran. Merumuskan tujuan pengelolaan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan
dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menetapkan sasaran yang terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk cara ketiga yaitu mengembangkan prinsip dari strategi. Menentukan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan, lalu mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Cara keempat yaitu menyusun kebijakan dan rencana aksi, yaitu menyusun kebijakan pengelolaan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan yang memuat prinsip, strategi, dan program yang akan dilaksanakan. Lalu menyusun rencana aksi yang operasional dan terukur untuk implementing kebijakan tersebut. Untuk cara yang kelima yaitu melakukan konsultasi dan partisipasi, melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap arah kebijakan yang telah ditentukan. Lalu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya cara yang keenam yaitu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana aksi untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan yang dicapai dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Lalu cara yang ketujuh yaitu peninjauan berkala, yaitu melakukan peninjauan terhadap kebijakan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan sesuai dengan kondisi yang berkembang. Yang keempat adalah apa saja yang manfaat dari melakukan pengoptimalan potensi sumber daya mineral emas. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Halmahera Utara. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar. Yang keempat adalah profit untuk perusahaan pertambangan emas itu sendiri. Kesimpulannya adalah potensi sumber daya mineral emas di Kabupaten Halmahera Utara diperlukan pengolahan yang baik sehingga tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan sendiri, namun juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan karakteristik endapan emas tersebut, kegiatan penambangan dilakukan dengan metode tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Selanjutnya, melakukan pemisahan overburden yang ditempatkan pada disposal. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.